Ketua KPK Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan Barat terkait kasus pemalsuan dokumen pada 2007 silam. Tidak tanggung-tanggung, Abraham Samad akan didampingi 60 kuasa hukum untuk mengawal kasusnya. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan reporter Adisti Larasati di gedung DPR MPR. Ya Adisti, apa sudah ada komentar resmi dari para anggota Dewan terkait penetapan Abraham Samad sebagai tersangka? Iya, Kevin Egan pasca ditetapkannya sebagai tersangka, Ketua KPK Abraham Samad oleh Polda Sulawesi Selatan menuai tanggapan ataupun komentar dari anggota Dewan. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Gerindra, Fadlizon, dan juga Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, yaitu Agus Hermanto. Keduanya menganggap bahwa Ketua KPK Abraham Samad harus mundur dari jabatannya sesuai dengan Undang-Undang KPK. Jika salah satu komisioner KPK tersangkut kasus hukum, maka ia harus segera dinonaktifkan. Maka dari itu keduanya meminta agar Ketua KPK Abraham Samad untuk segera mundur dari jabatannya. Sementara itu anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Pramono Anung menilai bahwa Presiden Joko Widodo harus mengambil langkah-langkah tegas terkait dengan penetapan Ketua KPK Abraham Samad sebagai tersangka. Langkah-langkah ini diambil untuk menunjuk pelaksana tugas atau PLT pimpinan KPK yang baru untuk menggantikan Ketua KPK Abraham Samad. Untuk itu langkah pengeluaran atau dikeluarkannya Kepres dianggap perlu bagi Pramono Anung. Dan berikut pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Fadlizon, Agus Hermanto, dan juga anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan yaitu Pramono Anung. Tentunya seperti Undang-Undang KPK bahwa apabila ditetapkan tersangka, KPK harus mengundurkan diri sementara. Sehingga memang secara praktis KPK tinggal 3 orang ya. Ini tentunya akan sekarang tinggal 2 lagi ya. Sehingga ini praktis tentunya bekerjanya KPK kurang maksimal. Untuk itu yang paling bisa mengambil keputusan, yang bisa mengambil kebijakan adalah Pak Jokowi. Sekali lagi ini memang prerogatif daripada Presiden. Ya banyak cara, banyak hal yang harus dilakukan untuk mengatasi kekurangan dari KPK ini. Karena apapun yang ada, pemberantasan korupsi ini merupakan agenda utama di negeri ini. Dan begitu pun. Iya, Kevin Egan. Ya, lalu bagaimana dengan berlangsungnya rapat paripurna DPR hari ini? Ya, Kevin Egan, memang saat ini DPR tengah menggelar sidang paripurna yang mengagendakan atau membahas pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pilkada. Dan tepat pada pukul 10 pagi tadi memang sidang paripurna sudah dimulai. Sidang paripurna ini digelar menjelang reses anggota DPR atau anggota Dewan hingga 23 Maret 2015 mendatang. Dan ada beberapa poin yang direvisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini. Ada 12 poin yang direvisi, diantaranya adalah dihapuskannya uji publik, dan uji publik diserahkan kembali ke partai politik. Dan masing-masing calon anggota bupati maupun wali kota serta gubernur harus mengajukan paket pimpinannya, yaitu ya ketua, maksud kami bupati dan juga wakil bupati ataupun gubernur dan juga wakil gubernur. Sementara itu dihapuskannya putaran kedua dan juga kesepakatan antara batas minimal usia yang memang dapat diajukan sebagai calon gubernur, yaitu dengan minimal usia yaitu 30 tahun, sementara untuk usia minimal wali kota yaitu 25 tahun. Demikian itu. Baik, terima kasih Adisti atas laporan Anda. Adisti Larasati melaporkan langsung dari gedung DPR MPR Jakarta Selatan.